Pendapat saya tentang kuliah di pertanian. Pertanian itu seperti adalah kehidupan di kita, dimana di bumi ini kita membutuhkan makanan. Jadi segala sesuatu itu berasal dari pertanian, contohnya pangan dan kebutuhan lain. Seperti juga kalau tanpa pertanian kita tak bisa makan. Jadi hormatilah petani dan banggalah masuk kuliah di pertanian. Yang didapatkan di kuliah pertanian adalah teknik-teknik, dimana untuk zaman sekarang, zaman milenial, kita harus mempunyai teknik dalam pertanian yang lebih cepat dan dengan cara menghasilkan lebih banyak. Kita harus beda dengan mereka yang tidak mendahulu atau masih awam. Jadi kita bisa mengelola pertanian itu menjadi lebih modern. Bisa terjun langsung ke lapangan, bisa berbaur dengan petani, pengusaha, orang besar, orang dinas juga bisa loh. Dan juga kita saling berbagi ilmu. Kalau kuliah di pertanian tuh lebih banyak kita tuh prakteknya, terjun langsung ke lapangannya. Jadi kita bisa lebih cepat tahu dan mengerti. Jadi nanti kalau kita udah keluar dari kuliah di pertanian, kita bisa turun ke lapangan, mempraktekannya dan bisa mempengaruhi orang banyak dan sehingga orang akan mengikuti kita. Saya Namheng Yustito, asal saya dari Kabupaten Landak. Saya mengambil jurusan yaitu teknologi pertanian, khususnya prodi budidaya tanaman perkebunan. Nah, mengapa saya memilih prodi budidaya tanaman perkebunan? Karena pada dasarnya di daerah Kalimantan Barat ini adalah sentra tanaman perkebunan. Makanya itu alasan saya untuk memilih jurusan tersebut, karena bagi saya potensi di tanaman perkebunan itu sangat banyak. Dan makanya dalam penelitian tugas akhir saya ini, saya mengambil itu di tanaman tembakau. Mengapa tanaman tembakau? Karena pada saya kan di daerah masyarakat Kalimantan Barat ini kebanyakan menanam atau membudidayakan tanaman perkebunan hanya dua saja, yaitu tanaman kelapa sawit dan tanaman karet. Makanya saya ingin mengembangkan tanaman tembakau khususnya di daerah Kalimantan Barat, karena dari segi potensinya tanaman tembakau ini memiliki banyak potensi, karena dan juga bisa menambah devisa negara khususnya Republik Indonesia, dan harganya pun cukup mahal, itu sampai ratusan ribu per kilonya. Nah, di dalam penelitian ini saya itu mengembangkan itu ingin mengaplikasikan itu pupuk hayati, yaitu mikorrhiza dan pupuk kandang kambing. Karena di sini saya ingin melihat di dua pola ini apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh, karena sebagian besar tanah di Kalimantan Barat ini kebanyakan tanah multisol. Seperti kita ketahui, tanah multisol ini kan tekstur tanah itu cepat kering dan tidak subur. Makanya kalau untuk dikembangkan tembakau itu tidak cocok. Makanya saya di sini mengaplikasikan mikorrhiza, karena mikorrhiza ini mempunyai fungsi itu dapat tanaman itu tidak kering, karena di dalam mikorrhiza ini terdapat pipa yang dapat menyelimuti akar tanaman, sehingga akar tanaman itu bisa menyerap unsur hara, khususnya unsur hara fosfor. Jadi fungsi unsur hara fosfor ini untuk memacu pertumbuhan tanaman dan juga bisa meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman tersebut. Sekian, terima kasih. Untuk
pemuda Indonesia jangan malu untuk jadi petani. Dan pemuda itu harus menjadi solusi untuk perkembangan dan kemajuan pertanian khususnya di Republik Indonesia.